Ini disclaimer, ini peringatan kepada kalian semua. Ini bukan video tentang apakah Billy Syahputra akan lebih memilih Maria Vania tapi it's okay. Ini adalah video yang sebenarnya ini adalah idealisme saya. Tapi kita tahu bahwa sosial media ini juga nggak pernah ada yang siap untuk menghadapi pemilu dalam era sosial media seperti sekarang ini. Karena mereka selalu menganggap bahwa mereka ini miskin, bukan salah mereka, tapi salah presidennya. Betul apa betul? Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ini disclaimer, ini peringatan kepada kalian semua. Ini bukan video tentang apakah Billy Syahputra akan lebih memilih Maria Vania atau Memes Prameswari atau kembali ke Amanda Manopo. Ini juga bukan tentang kira-kira Baby L anaknya Rizky Bilar dan Lesti nanti akan setenar ayahnya, seganteng ayahnya atau tidak, atau tentang bagaimana Baby Rayanza akankah hidup dalam gelimang harta yang lebih banyak dibandingkan Rafathar, kakak kandungnya. Sehingga kalau kalian berharap seperti itu, mungkin kalian ikut mengantri bersama dengan partner dan rekan saya yang memarahi saya karena kenapa nggak membuat video yang lebih banyak mendatangkan AdSense dan membuat penonton lebih banyak untuk menyukai. Tapi it's okay, ini adalah video yang sebenarnya ini adalah idealisme saya. Membahas bagaimana kita akan menjadi lebih baik daripada sebelumnya dengan mempelajari apa fenomena yang ada di depan kita dan berusaha memecahkan permasalahan yang ada di dalamnya. Jadi ini adalah sesuatu yang kalau menurut saya melatar belakangi munculnya isu penundaan pemilu dan Jokowi 3 periode. Tapi tetap kembali, ini adalah terawangan saya. Dan bisa jadi orang-orang yang lain mungkin akan berbeda atau mereka mungkin menyembunyikan karena saya berhasil membongkar metodenya. Yuk kita akan buka dan kita akan lihat dari kartu yang pertama. Sebenarnya kartu The Moon ini adalah sesuatu yang satu kebingungan, satu kegalauan, kegamangan yang memang sengaja ditimbulkan di tahun 2022 atau di tahun ketiga pemerintahan kedua kalinya Pak Jokowi bersama saat ini Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dan sehingga jika pemilu nanti dilakukan di 2024, maka kayaknya terlalu awal nggak sih kita membicarakan sesuatu yang harusnya baru 2,5 tahun lagi nanti akan ada. Maka kegaduhan tentang si G ini layak maju jadi presiden, atau A ini tadi ternyata lebih pantas karena mewakili umat, atau ternyata AHY, harusnya disingkat ya. Ini ternyata lebih pantas menemani PM di sini. Jadi ada banyak sekali kegaduhan yang muncul sehingga rasanya orang-orang ini nggak fokus untuk yuk kita membangun negara ini, tapi semua fokus kepada apa yang masih nanti akan terjadi. Seakan-akan kita nih hidupnya tuh cuma dari satu pemilu ke pemilu berikutnya. Dan ini tentu saja menimbulkan banyak kebingungan dan akhirnya membuat pembangunan ini lebih lambat daripada yang seharusnya. Dan kalau kita lihat bahwa sebenarnya ini kan kita saat ini harus menjudge situation dan kita harus tahu bahwa kondisi ujung pandemi menuju endemi ini adalah saat yang tepat untuk kita merecover pertumbuhan ekonomi dengan menemukan banyak hal yang baru yang positif yang bisa kita lakukan dan gak sibuk ngomongin calon presiden mana yang akan kita dukung masih sekitar 2,5 atau 2 tahun lagi. Sehingga kalau menurut saya di sini ini sesuatu yang sangat kontraproduktif dan harusnya yuk kita ngomongin ini nantilah setahun lagi paling nggak di tengah-tengah 2023 menuju 2024 dan kita yuk fokus pada pemulihan ekonomi dulu aja. Dan akhirnya sejak rasanya Pak Jokowi kemarin itu jadi presiden, kalau saya nggak nyalain Pak Jokowinya, tapi nyalain bagaimana media sosial ini ternyata mengkatalis pemilihan umum dan juga kegiatan berpolitik di Indonesia ini menjadi sesuatu yang nggak bisa kita kendalikan. Karena seakan-akan di setengah pemerintahan, kita itu udah ngomongin tentang nanti pemerintah yang berikutnya ini siapa. Nah padahal setengah pemerintahnya pun ini habis kemakan gara-gara pandemi. Sehingga kalau seperti ini, ya oke, kalau ada yang mau menyalahkan pemerintah kenapa nggak bisa mengarahkan isu yang tepat. Tapi kita tahu bahwa sosial media ini juga nggak pernah ada yang siap untuk menghadapi pemilu dalam era sosial media seperti sekarang ini. Sudah pernah saya bahas di konten yang sebelumnya. Dan yang lebih parah adalah saat kita ini sebenarnya harus lebih struggle lagi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena kita disusupi oleh proksi asing yang masuk memperebutkan pengaruh dan kita tahu kekuatannya ini ya cuma ada barat dan timur. Nah mengetahui bahwa sejak Pak Jokowi ini memerintah, Indonesia ini agak mulai berani dengan barat nih. Barat itu artinya Amerika, Jepang, Korea Selatan, Inggris dan sekutunya. Dan timur ini saatnya Indonesia ini kayaknya itu lebih mesra. Timur itu seperti China, Rusia, Korea Utara dan juga India. Dan ini menjadikan satu kekhawatiran karena negara barat
telah menjadikan Indonesia sebagai pasarnya. Dan mereka mulai ketar-ketir jika ternyata nanti kita mandiri dan tidak memperbolehkan mereka menjajakan produk mereka lagi di Indonesia. Kalian sadar nggak sih kalau di jalan raya itu dipenuhi oleh produk-produk dari barat ini tadi? Nah, ini tuh saya kira karena ini sudah mendarah daging ke orang-orang di bangsa kita ini yang udah males kerja, males berpikir, dan mereka ini tuh selalu berharap tentang keajaiban. Orang yang berangkat kerja ke kantor disiang-siangin biar mendekati waktu makan siang. Nah, pas nanti mereka makan siang, itu dilama-lamain sehingga mereka nanti balik dari makan siang itu mendekati waktu mereka pulang. Yang mereka pikirkan saat mereka datang ke kantor adalah saat mereka pulang nanti. Jadi tidak ada sebuah tanggung jawab untuk harus bekerja, mengejar penghasilan dan juga menaikkan karir mereka, tapi mereka semua kebanyakan ini berpikir bagaimana mengakali sesuatu untuk terjadi keajaiban. Keajaiban apa? Misalkan ya kerjanya dikit tapi penghasilannya dapat terus. And that's why kenapa sebagian besar masyarakat Indonesia ini pengen menjadi PNS, karena ya mau kerjanya ini kualitasnya bagus atau biasa saja, gajinya akan tetap sama, tidak ada pemotongan, tidak ada sanksi apapun, yang penting absennya harus masuk terus setiap hari. Nah, hal-hal seperti ini sepertinya adalah sesuatu yang memang lazim ada di Indonesia, dan ini sepertinya yang mendasari kenapa kita selalu memikirkan tentang yang enak-enak aja tapi males untuk berusaha dan belajar menuju ke kesuksesan itu tadi. Seperti orang yang selalu berharap ini weekend kapan datangnya, libur kapan datangnya, ganti tahun yang dilihat adalah cuti bersamanya ini kapan aja. Ini sesuatu yang sangat-sangat memprihatinkan, dan saya pikir mungkin hanya terjadi ya di negara-negara tropis atau negara-negara yang ada di garis khatulistiwa. Dan makanya kenapa negara seperti kita ini nggak pernah maju seperti negara-negara yang ada di subtropis atau negara-negara yang memiliki 4 musim di dalamnya. Dan maka dari itu, kenapa kok konten-konten sinetron ini laku banget? Orang-orang India itu, yang mana India kan juga kelewat nih sama garis khatulistiwa, itu bikin sinetron di India dan Indonesia itu laku karena impiannya tentang orang yang kaya raya, orang yang terpandang, orang yang mereka ini bermimpi. Tapi mereka nggak pernah pengen berusaha agar mimpi ini terjadi. Sama seperti semua orang yang selalu bermimpi presiden selanjutnya adalah presiden yang akan mengangkat mereka dari kemiskinan, karena mereka selalu menganggap bahwa mereka ini miskin bukan salah mereka, tapi salah presidennya. Betul apa betul? Sehingga keajaiban itu yang mereka harapkan. Harapannya nanti kalau presidennya ganti, pekerjaannya akan jadi mudah, UMR-nya akan naik, harga bensin akan turun, tanpa tahu bahwa segala sesuatunya itu sebenarnya mengandung satu hal yang namanya adalah konsekuensi. Jika kita ingin mencurangi sesuatu, maka kita harus menghadapi sebuah konsekuensi yang lebih besar. Contoh, dahulu orang mau naik haji, itu butuh waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan dari Indonesia sampai ke Mekah, dan mereka harus memakan waktu yang lama untuk kembali lagi. Makanya dulu kalau mau berangkat haji, orang diantarkan sekampung karena orang-orang yang akhirnya kembali dari berhaji itu persentase sedikit. Tapi sekarang menggunakan pesawat terbang, naik pesawat terus kemudian kembali lagi bisa dilakukan dengan waktu singkat. Tetapi tetap kecelakaan pesawat terbang jika terjadi ini pasti akan langsung mematikan. Berbeda dengan kalau mereka naik kapal kecil terus kemudian berpindah perjalanan darat dan hal-hal yang lain yang tidak berusaha untuk menentang fisika dan gravitasi ini. Ngerti ya apa yang saya maksud di sini? Dan maka sebenarnya ini semua terjadi karena ya kita itu selalu menyalahkan orang lain. Saat terjadi sesuatu, bukan kita yang salah, tapi orang lain yang salah. Nah, makanya itu, kita selalu berharap apa yang terjadi ini segera ganti. Kita selalu berpikir bahwa segala sesuatu jika terjadi keajaiban, maka akan merubah nasib kita menjadi lebih baik lagi. Padahal sebenarnya mau siapapun presidennya nanti, jika mindset kita seperti ini, maka kita tidak akan pernah kaya raya dan kita tidak akan pernah sukses karenanya. Maka sebenarnya ini jelas bahwa wacana perpanjangan masa pemerintahan atau penundaan pemilu ini sebenarnya adalah sebuah cara untuk meng-smoke out atau mencari tahu siapa sebenarnya yang teman dan siapa sebenarnya yang lawan di sini. Karena dengan mengetahui seperti ini, maka pemerintahan ini akan lebih berjalan dengan baik dan semua hal yang ternyata ini mensabotase dari dalam ini akan bisa segera diselesaikan dengan cepat. Walaupun akhirnya demo mahasiswa seperti kemarin ini sesuatu yang tidak pernah diharapkan tapi terus terjadi, dan akhirnya Presiden Jokowi pun mengatakan, nah sebelumnya kan pernyataannya selalu bersayap, itu adalah karena bertujuan yang tadi saya katakan. Kalau benar ya, dan saat beliau mengatakan ini tadi, maka kita akan tahu bahwa sebenarnya presiden ini nggak akan 3 periode. Pak Jokowi pun juga menyatakan bahwa dia taat konstitusi dan nggak akan mencalon lagi. Tetapi saat ini kita akan tahu siapa yang sebenarnya lawan dan siapa yang sebenarnya kawan. Dan semoga dari sini kita akan tahu bahwa
Mau apapun yang terjadi, jika mindset kita seperti ini, maka kita tidak akan pernah maju dan selama-lamanya akan menjadi kacung negara maju karena kita akan selalu dibodohi dan dimanfaatkan kondisinya. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.